Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaram yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan takmir Masjid Darus Salam, pada khususan di Fikri Al-Ustaz Zain Hasan yang masih mendampingi kami, yang kami hormati, yang kami taklimi, dan yang kami harapkan pada keberkahannya. Di pagi ini kami akan melanjutkan fadilah-fadilah yang ada di dalam Wiridul Latif. Sekarang sudah sampai pada Sayyidul Istighfar. Kalau kemarin sholawat, sekarang adalah keutamaan dari Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diredaksikan dalam hadisnya, Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari di dalam Sahih Bukhari, warwaina fi Sahih Bukhari Al-Shaddad bin Yusuf radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abudu laka bi ni'matika 'alayya wa abudu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu adalah redaksi Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidul Istighfar sesuai dengan namanya adalah pimpinan dari semua bacaan istighfar. Bacaan istighfar itu sangatlah banyak. Yang biasa kita baca setelah sholat, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu salah satu contoh istighfar yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi setelah sholat biasanya Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu juga sama istighfar. Juga banyak istighfar yang lain. Cuma dari semua istighfar itu ada pimpinannya, dan pimpinannya itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW yang tertera dalam Wiridul Latif. Sehingga yang ada pada Wiridul Latif itu bukan istighfar biasa, akan tetapi istighfar yang merupakan pimpinan dari semua istighfar. Beliau menerangkan, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Idza qala dzalika hina yumsi, faman adkhala jannah aw kana min ahli jannah." Barang siapa yang di waktu sorenya dia membaca Sayyidul Istighfar, lalu kok ternyata setelah itu dia mati, maka Rasulullah bersabda, ia akan masuk ke dalam surga atau termasuk dari ahlul jannah, penduduk surga. Itu ketika dibaca di sore hari. Wa idza qala ina yusbihu famata min yaumihi islam. Ketika wirid ini, ketika Sayyidul Istighfar ini dibaca di waktu pagi, maka seandainya dia mati di pagi tersebut, Rasulullah menjanjikannya dakhala jannah, yaitu masuk surga atau termasuk dari penduduk surga. Sehingga ketika Sayyidul Istighfar ini istiqomah dibaca di waktu sore dan di waktu paginya, maka insya Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, orang tersebut akan
mendapatkan keistimewaan yang terbesar, yaitu termasuk dari penghuni surga. Karena semua orang yang berada di surga sebelum memasukinya itu pasti melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Yang pasti juga melewati siratal mustaqim, yang mana di bawah siratal mustaqim itu terdapat neraka. Tujuannya diciptakan neraka itu kan untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Akhirnya ketika kita masuk ke surga itu sudah dalam keadaan bersih. Tapi cara untuk membersihkan dosa itu tidak harus dengan neraka. Rasulullah mengajari kita untuk menghilangkan seluruh dosa yang kita lakukan dengan istighfar. Sehingga ketika kita istighfar, maka insya Allah semua dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Ketika diampuni, maka kita akan menjadi bersih. Ketika bersih, maka kita akan masuk ke dalam surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang kami bacakan dari kitab Khosais Ummah Muhammadiyah, karangan guru dari guru kami, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menjelaskan beberapa hadis tentang rahmatnya Allah. Rasulullah bersabda, "Law akhtatum hatta tablughu khotoyakum as-samaa, summa tubdu mataballahu alaikum." Seandainya kalian semua melakukan dosa sampai melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, yang mana saking banyaknya maksiat yang kalian lakukan itu seakan-akan sudah memenuhi semua langit. Semua itu betul, tapi setelah kalian melakukan dosa yang begitu besarnya, begitu banyaknya, kalian bertaubat kepada Allah, maka Allah alaikum, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang kalian lakukan. Beliau juga bersabda di hadis lain, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa atau kesalahan adalah mereka yang mau untuk bertaubat. Sehingga al-insan, seorang manusia, memang tidak luput dari sebuah kesalahan. Namun kesalahan itu bisa kita hilangkan dengan kita mau untuk bertaubat. Salah satu cara kita untuk bertaubat adalah dengan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan kitab ini menjelaskan keistimewaan dari umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Beliau Sayyid Muhammad menjelaskan, wa min mazaya hadhihi ummati annal abda idza taba sallallahu ta'ala malaikata alladziina yusuna as-sayyi'ati dhunuban wa ansa jawari'ahu wa asaba dhalika hatta yalqa Allah ta'ala yawmal qiyamati wa laysa 'alaihi shahidun min Allah bidhanbih. Salah satu keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang hamba itu mau bertaubat, maka Allah akan memerintahkan, Allah akan menjadikan lupa terhadap para malaikat yang mencatat kejelekan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan anggota tubuh yang menyaksikan itu juga dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika nanti ia sudah sholat kepada Allah, ia sudah bertemu dengan
dosa lupa yang memang dilupakan oleh Allah ketika seorang hamba itu membuat. Kalau di hari kiamat itu yang bersaksi atas kebaikan dan kejelekan itu juga anggota badan kita. Ketika mulut kita melakukan maksiat, semisal ghibah, semisal mengadu domba atau yang lainnya, itu semisal mulut nanti tidak mengatakan maksiat tersebut, maka anggota lain yang akan bersaksi kepada Allah. Sehingga semua anggota akan bersaksi atas kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini bisa kita hilangkan dengan adanya istighfar. Sehingga ketika kita istighfar, malaikat dan anggota tubuh kita yang akan bersaksi akan keburukan kita itu dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sowan kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa kita melakukan maksiat. Sebagaimana dalam hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba, seorang yang bertaubat dari melakukan dosa, maka seakan-akan ia adalah orang yang sama sekali tidak melakukan dosa, tidak memiliki dosa. Orang yang pernah melakukan dosa namun ia mau untuk bertobat, maka seakan-akan ia tidak memiliki dosa sama sekali. Kaman la dzamba. Bahkan beliau Syekh Muhammad melanjutkan, baginda mujarrad nadami taubatu. Bahkan rasa betul hatian, rasa penyesalan kita ketika telah melakukan maksiat itu ya salah satu dari bentuk taubat kita. Sehingga kadang kita ya ingat kalau itu dosa, tapi karena memang semisal gak kuat, contoh melihat seorang wanita yang cantik, secara pikiran ya itu haram, dan pasti ketika akan melihat juga ingat kalau itu haram. Cuma karena tidak mampu untuk menahan syahwat, keinginan untuk melihat seorang wanita akhirnya diteruskan terus melihat. Setelah selesai melihat, wanitanya sudah hilang, wanitanya sudah pergi. Ketika ada perasaan menyesal di hati kita, mengapa aku kok tadi sampai melihat seorang wanita yang itu punya dosa, maka penyesalan itu menurut beliau itu juga termasuk taubat. Sehingga semua maksiat yang kita lakukan, setelah kita melakukannya, maka iring-iringilah dengan adanya penyesalan dan istighfar. Wajarlah an Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'alim mawdu min abdin nadamatan ala dzambin illa ghufara lahu qabla an yastaghfirahu minhu. Seorang hamba yang telah melakukan dosa, setelah melakukan dosa ia merasakan sebuah penyesalan, maka Allah pasti akan mengampuninya sebelum dia meminta ampun kepada Allah. Sehingga dari hadis ini rasa penyesalan kita setelah melakukan maksiat itu sudah merupakan bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah baiknya ketika bentuk penyesalan itu diiringi dengan semua persyaratan taubat, yaitu salah satunya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad basyara Allah Subhanahu wa Ta'ala hadhihi ummah bi qabuli taubati wa tarkihi fi adami al-ya'si wa qadri al-rajai wal amali fi qulubil muslimin. Faqala qul ya ibadi alladhina asrafu ala abdihim qul ya ibadi alladhina asrafu alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna
sampai dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan asaba dzamban. Suatu ketika ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqala ya Rabbi, inni adnabtu dzamban faghfir li. Faqala faghfir li. Hamba ini lalu berkata kepada Allah dalam panjatan doanya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Faqala lahu rabbuhu. Akhirnya Allah berfirman kepada Allah berkata kepada seorang hamba tersebut, alima abdi anna rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghfara. Seorang hamba ini mengerti bahwa ia memiliki Tuhan yang mana Tuhan tersebut akan mengampuni semua dosa yang dia lakukan, maka aku pun mengampuni seorang tersebut. Summa kasama syahru asoba, summa asoba dan akhir, lalu berkata seorang hamba dan akhir, faqala ya Rabbi inni adnabtu dzamban akhar faghfir li. Lalu setelah ia bertaubat, ia bermunajat kepada Allah, menyatakan bahwa dirinya telah bermaksiat, telah melakukan sebuah kesalahan. Seorang ini setelah itu beberapa saat setelah ia meminta ampun kepada Allah, lagi-lagi ia melakukan sebuah maksiat. Setelah dia maksiat, dia bertobat lagi. Setelah itu maksiat lagi, setelah itu tobat lagi. Sampai 3 kali dalam keadaan jenis itu. Akhirnya faqala yang terakhir kalinya, ghafartu li falyamal masya. Aku telah mengampuni terhadap hambaku yang mau untuk bertobat. Intinya dari apa yang kami terangkan adalah kita sebagai manusia itu tidak akan luput dari sebuah kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah dalam artian bermaksiat atau kesalahan terhadap sesama manusia. Dan semua itu ketika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, itu kita diwajibkan untuk bertobat kepada Allah. Dan cara untuk bertobat salah satunya adalah dengan membaca sendiri, membaca istighfar. Dan dari semua redaksi istighfar itu Rasulullah mengajarkan pimpinan dari semua redaksi istighfar, sebagaimana yang ada pada hadis latif, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzulaka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu adalah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Janji beliau ketika dibaca di sore hari, kok seorang tersebut dilalah mati pada hari tersebut, pada malamnya, sore sampai pagi, dari mulai ia membaca sampai di pagi hari, maka Rasulullah menjadikannya surga. Dan ketika dibaca di pagi hari, maka seandainya setelah ia membaca sampai di waktu sore hari ia mati, maka Rasulullah akan menjadikan surga baginya. Sehingga ketika di istiqomah yang dibaca di waktu pagi dan sore, insya Allah kita akan termasuk dari min ahli jannah, termasuk dari salah satu penduduk surga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum